virus jahat membuat sakit. Harus pakai masker. Halo mama, halo papa, kembali lagi kita di Cerita Ya, cerita ayah dan seputar spektrum autismenya. Nah, ada yang mau kenalan nih? Hai, namaku Ayah. Selamat nonton. Kuy, mantap jiwa. Yes, mantap jiwa. Nah, jangan lupa dukung kami untuk menyajikan konten-konten positif seputar autism spectrum disorder ya. Jangan lupa di follow Instagramnya Ayah di @fayazaamiraPasha atau @ceritaya. Dan jangan lupa di subscribe. Kuy. Halo mama, halo papa, kembali lagi kita di Cerita Ya, cerita ayah dengan seputar spektrum autismenya. Nah, mohon maaf nih, kita beberapa minggu ini lagi nggak nge-vlog karena sebenarnya kita lagi agak stuck dengan apa sih yang mau kita bahas. Nah, kebetulan alhamdulillah kita dapat ide nih di vlog ke-54 yang kita beri judul Autisme dan COVID-19. Apa ya hubungannya? Nah, sebenarnya ini sudah pernah saya bahas kalau nggak salah di Instastory saya di Instagram @istianindia. Nah, saya waktu itu nggak sengaja nemuin terkait penelitian ilmiah yang menghubungkan antara autisme dan COVID-19. Nah, seberapa besar sih kaitan pandemik ini terhadap individu dengan spektrum autisme? Kuy, simak vlog ini sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe. Cus! Jadi apa sih hubungan autisme dan COVID itu? Nah, sebelum kita membahas ini, saya pengen ngasih tahu dulu nih mama, papa, kalau saya lagi pakai scarf by FayazaamiraPasha. Ini adalah karya langsung ayah. Yang mau kepo langsung ke Cerita Ya. Itu adalah akun lapak dari karya ayah yang kita jual dalam bentuk barang-barang yang insya Allah bermanfaat. Oke, iklannya itu doang. Kita lanjut ya. Nah, waktu itu saya nggak sengaja nemuin sebuah jurnal. Ini jurnalnya. Yang mereka itu kayak menanyakan mungkin gak ya autisme itu masuk ke dalam salah satu faktor resiko pada COVID-19 ini. Kan kita tahu ya kalau faktor kayak komorbid, penyulit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, kanker itu adalah salah satu itu adalah subpopulasi yang memang beresiko. Ketika terinfeksi COVID itu dia mengalami gejala yang berat. Nah, apa sih hubungannya autisme dan COVID-19? Nah, di sini di jurnal ini saya lihat adalah ternyata itu balik lagi ke template sistem imun individu dengan autisme itu sendiri. Jadi di jurnal ini diceritakan bahwa individu-individu dengan autisme itu dia memiliki sistem imun yang tidak sebaik anak-anak dengan tipikal. Poin penting yang saya baca adalah tentang badai sitokin. Nah, jadi anak-anak dengan spektrum autisme itu sangat mudah mengalami yang namanya badai sitokin. Apa itu badai sitokin? Badai sitokin adalah salah satu fenomena atau efek dari mekanisme sistem pertahanan tubuh atau sistem imun kita yang bereaksi berlebihan terhadap infeksi, penyakit, atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, beberapa orang dengan kayak autoimun, terus juga autisme ini memiliki sensitivitas mengalami cytokine storms atau badai sitokin ini lebih besar dari individu yang lain. Nah, sehingga ini akan menjadi sangat berbahaya ketika anak autisme terinfeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Nanti tubuh mereka tuh jadi bergejolak dan itu akan mengakibatkan seperti adanya kerusakan di sel-sel otak, terus juga bisa mengganggu sistem organ yang lain, belum lagi kalau anak autismenya memang ada komorbid. Nah, jadi penting banget ternyata kita untuk menjaga anak-anak autisme kita untuk lebih banyak stay at home dan menjaga mereka dengan protokol kesehatan yang baik dan benar. Kenapa? Karena saya juga menemukan artikel-artikel yang membahas tentang SOP kalau anak autisme itu atau individu autisme dilakukan pemeriksaan COVID-19, misalnya tes usap RT-PCR atau masyarakat
biasanya bilang swab. Nah itu ada SOP-nya untuk autisme. Mama papa bayangin aja deh, anak kita disuruh sikat gigi itu susah banget, apalagi mereka harus di swab yang mana dimasukkan sesuatu ke dalam hidung, ke dalam pangkal lidah kita ya kalau nggak salah ya. Nah itu kita sebagai orang tipikal saja itu nggak nyaman. Untuk anak-anak tipikal saja itu sudah nggak nyaman, apalagi untuk anak autisme yang gerakannya powerful ya, dia akan menolak. Dan khawatirnya dari artikel di situ menceritakan akan ada perdarahan di hidung, malah jadi cedera seperti itu. Nah otomatis untuk menghindari anak kita sampai harus melakukan prosedur itu adalah ya kita harus menjaga dia tetap di rumah dan meminimalisir kontak dengan orang lain yang bisa, misalnya nih kalau kita sering bawa anak kita keluar terus tiba-tiba di satu tempat itu ada yang positif COVID, otomatis kan semua orang harus dicek. Nah kalau semua orang harus dicek, anak kita ikut, aduh itu PR banget. Apalagi saya nggak tahu nih di Indonesia apakah sudah ada SOP yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus terutama autisme ini. So mama papa tetap jaga anak-anak manis kita, anak-anak spesial kita tetap di rumah aja ya. Meskipun mereka sudah mau pakai masker keluar, tapi kita tetap harus meminimalisir risiko mereka terinfeksi virus ini. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada mereka ketika mereka terinfeksi. Khawatirnya tadi adalah badai sitokin dan akan memperburuk keadaan anak. Yang paling penting kalau anak autis sakit, perilakunya akan cenderung berubah, dan nanti stimulus yang kita harapkan masuk juga pasti akan berubah. So kalau orang nanya, ayah ngapain aja sih udah hampir mau 1 tahun ini di rumah aja. Nah berikut cuplikan kurang lebih kegiatan-kegiatan ayah selama di rumah aja. Kuy! Yuk kita intip nih apa aja sih kegiatan ayah dalam 1 hari. Nah ayah itu sekarang lagi sekolah online nih mama papa. Ini adaptasinya sih sebenarnya susah banget ya. Cuman alhamdulillah ayah sudah bisa beradaptasi dengan baik dan sudah memahami bahwa sejauh ini kita belum bisa belum bisa pergi ke sekolah karena lagi ada pandemi COVID-19. Tapi ayah sudah mulai nih menunjukkan cara bagaimana bersosialisasi lewat secara online gitu. Jadi dia sesekali menyapa temannya atau ingin menanggapi sesuatu. Jadi sebenarnya nggak selamanya sekolah online ini berdampak pada kecerdasan sosial seorang anak autis, karena sebenarnya kecerdasan sosial itu tidak selamanya harus bertemu sih. Jadi secara daring ini juga bisa membantu ayah untuk tetap bisa bersosialisasi. Nah, ayah juga sering nih kita kasih worksheet seperti ini atau soal-soal ketika dia lagi cranky. Jadi kita alihkan dengan memberikan soal-soal. Seberapa sering sih bun? Jangan sering-sering juga bun, nanti anaknya lelah otaknya bun. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisi. Nah selain itu ayah juga sudah mulai nih mau merespon kalau ditanya guru, kalau di absen oleh temannya. Nah penasaran kan kalau ayah itu di absen di kelas respon dia seperti apa? Nah simak kuy. Hadir Miss gitu. Hadir. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa gitu. Mantap jiwa. Nah, sore harinya ayah kedatangan tante dari terapis wicara. Nah, kali ini ayah mau terapi wicara nih teman-teman. Nah, karena ini lagi pandemik dan kita ingin menjaga keamanan bersama, jadi mau nggak mau harus pakai kostum ini. Dan sebelumnya tentu selain memakai APD, juga tantenya juga memastikan bahwa karena kan tantenya juga bekerja yang screeningnya rutin gitu, memastikan dia aman dan kita juga memastikan kita aman. Nah sesi ini kurang lebih 50 menit, nanti 10 menitnya biasanya diskusi saya tentang gimana nih tante perkembangan ayah gitu. Kenapa sih mam gak ke rumah sakit aja?
karena ayah itu masih kesana kemari, jadi saya khawatir dia belum bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar meskipun dia mau pakai masker. Ya, jadi seperti inilah mungkin cara terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, untuk malamnya biasanya dia main sama adiknya. Jadi kayak nonton TV, terus main, makan, ya gitu-gitu deh. Biasa lah ya, kalau udah seharian capek, malamnya mau leha-leha. Nah, ayah ini ternyata tuh tipe kakak yang sabar dan sayang banget sama adiknya. Ada keraguan sih, gimana ya anak autis nanti punya adik. Ya ternyata kasuistik juga sih, nggak bisa kita kita samain kalau nanti dia bakal gini ke adiknya, ya nggak bisa juga. Tapi kebetulan ayah ini agak-agak ya sayang banget lah sama Nuna, jadi kayak nggak bisa jauh-jauh dari adiknya yang manis ini. Oke, nah selain itu kalau di rumah kita berusaha untuk membiarkan ayah mandiri, meskipun susah juga sih karena emaknya pengen serba cepat ya. Tapi itu perlu dilatih juga bun. Nah contohnya kegiatan seperti ini nih, aku minta tolong ayah bikinin teh. Yeay, ayo mau nih bikinin saya teh. Tapi jangan lupa ya mau papa, kita juga harus kasih tahu nih tahapannya apa aja dan juga harus di bawah pengawasan orang tua. Apalagi kalau misalnya nanti kita minta masak roti atau masak telur dan lain-lainnya. Nah, yang seperti ini sebenarnya adalah bagian dari terapi yang juga bagus untuk anak autis melatih kemandiriannya. Hanya saja memang butuh effort nih buat orang tua tetap mengawasi dan pelan-pelan nanti membiarkan. Karena apa? Karena ini kan juga agak bahaya ya, misalnya kena air panas atau gelasnya jatuh dan pecah dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah kita harus mempercayakan anak kita untuk mandiri kalau memang ingin memiliki anak autis yang mandiri. Oke, ternyata dia meminumnya sendiri, dia tidak memberikan pada Umi. Oke, baiklah. Nah, terus saya juga biasa mengajarkan ayah untuk berbagi, seperti menyuapi adiknya yang juga mupeng nih sama tehnya. Dan kegiatan dari pagi sampai malam hari ini sebenarnya syarat dengan stimulus-stimulus yang memang ayah butuhkan. Oke deh. Oke mama, oke papa, gimana tadi cuplikannya? Semoga sedikit menambahkan inspirasi untuk mama papa yang bingung kalau di rumah aja anak autis tuh ngapain. So mungkin itu aja vlog kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan vlognya sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol dengan baik dan benar, cara menggunakan masker, menjaga kebersihan diri, dan juga yang paling penting jaga jarak, hindari kerumunan, ingat pesan ibu. Dadah, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Ayah sayang kalian semua.